Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Aris Septian, mahasiswa Universitas Nasional, tepatnya Fakultas Hukum. Hormat saya kepada Bu Citian Sapina, selaku dosen dari mata kuliah Antropologi Hukum. Juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, saya bisa menyelesaikan mengenai pembahasan antropologi hukum tentang perkawinan adat suku Bugis. Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak terkait dan juga kepada Bu Citian Sapina selaku dosen dari mata kuliah Antropologi Hukum. Nah, selanjutnya, apa itu antropologi hukum? Nah, antropologi hukum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Nah, kata antropos berarti manusia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Antropologi hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk turunannya. Antropologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat. Antropologi hukum ialah ilmu yang mempelajari manusia dan budaya, khusus dalam konteks atau bidang hukum. Jadi hukum itu bukan hanya hukum yang tertulis, dibuat, ataupun diundangkan oleh pemerintah atau penguasa saja. Melainkan juga ada hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang disepakati masyarakat setempat. Nah, maksud dari kebudayaan hukum yaitu kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut perspektif antropologi hukum, hukum itu lahir dari sebuah kebudayaan masyarakat. Peran antropologi hukum sebagai sebuah perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang dari berbagai kebudayaan. Termasuk di dalamnya terdapat hukum adat, hukum agama, dan sebagainya. Budaya di dalam antropologi ini maksudnya adalah budaya hukum, yakni mengenai sikap atau perilaku budaya manusia yang memiliki pengaruh dan yang berkaitan dengan hukum. Sikap dan perilaku budaya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut perspektif antropologi hukum, setiap bentuk masyarakat memiliki struktur hukum, substansi hukum, dan juga budaya hukum. Ditaati atau tidaknya substansi dan struktur atau hukum yang berlaku secara efektif atau tidak efektif tergantung pada kebiasaan, tradisi, ataupun budaya hukum masyarakat itu sendiri. Melalui kajian hukum sebagai suatu sistem, dapat dijelaskan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat atau bagaimana sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang sosial, kehidupan sosial tertentu. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem. Di dalam substansi hukum ada istilah produk, yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat, yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari suatu sistem hukum yang menjaga proses tetap berada dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan yurisdiksinya, termasuk dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Budaya hukum ialah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang.
Hal ini dikarenakan budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi yang berkaitan dengan nilai-nilai pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Dari ketiga subsistem dalam hukum tersebut, legal culture atau kultur hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektivitas hukum di dalam kehidupan masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum menjadi motor penggerak yang memberi masukan kepada unsur struktur hukum dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum. Dari sini terlihat bahwa Friedman beranggapan, yaitu dengan mengkaji substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai suatu hal yang saling melekat, yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka dapat dipahami suatu situasi bagaimana hukum beroperasi sebagai suatu sistem dalam masyarakat. Nah, jadi jika masing-masing dari tiga subsistem berjalan dengan baik, maka terdapat sistem hukum yang baik dan padu. Suku atau masyarakat Bugis, adat dan budaya dalam perkawinannya. Suku Bugis merupakan salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi. Suku Bugis ialah kelompok etnik yang wilayah asalnya dari Sulawesi Selatan. Suku ini memiliki adat dan budaya yang cukup unik dan khas yang mencirikan mengenai suku Bugis ini, yang menjadikan sebagai suatu identik bagi suku Bugis. Contohnya adalah budaya mengenai perkawinan adat suku Bugis. Pernikahan adat budaya suku Bugis ini adalah salah satu pernikahan yang cukup kompleks. Pernikahan merupakan salah satu acara yang sakral ketika dua orang saling mengikat janji atau saling mengikat antara ikatan lahir batin dengan memenuhi ketentuan agama, norma, dan norma sosial yang berlaku. Dari ritual lamaran hingga resepsi pernikahan melibatkan seluruh keluarga mempelai. Tentunya diiringi dengan budaya-budaya yang kental dari suku Bugis itu. Terdapat upacara-upacara sesudah akad nikah yang bersifat sakral. Mereka juga berusaha untuk menjaga dan melestarikan budaya dan adat mereka. Terbukti bahwa budaya dan adat mereka masih ada dan kental. Jadi budaya suku Bugis ini masih eksistensi hingga sekarang. Upacara perkawinan dan adat perkawinan lain dari masyarakat Bugis dipengaruhi oleh ritual-ritual yang begitu sakral. Sebenarnya, hal ini dilakukan sebagai tujuan agar mempelai mendapat berkah dari Tuhan dan juga dilakukan dengan kepercayaan dan kebiasaan yang ada di dalam suku Bugis. Dalam budaya Bugis, terdapat perkawinan ideal dan pembatasan jodoh, yaitu perkawinan antara sampo sekali atau sepupu sekali, perkawinan antara pinruang atau sepupu dua kali. Hubungan perkawinan ini disebut nipas sikaluki. Perkawinan nikam bani delayua atau yang jauh didekatkan. Dalam budaya adat Bugis terdapat beberapa bentuk perkawinan. Bentuk peminangan dan bentuk peminangan, perkawinan dengan anggota Angnyala, Silariana, Nilariana, dan Erangkale. Proses-proses adat perkawinan suku Bugis seperti tahap lamaran, tahap pertunangan, jenjang pernikahan, tahap resepsi, dan pertemuan resmi. Ritual perkawinan masyarakat Bugis pun terdiri atas ritual sebelum akad nikah maupun ritual sesudah akad nikah. Jika kita lihat ke belakang, mengenai suku Bugis ini, dulu orang tua pihak laki-laki mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, seiring perkembangan zaman, pada zaman modern ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Jadi, dengan seiring perkembangan zaman dan zaman modern ini, terdapat pergeseran nilai-nilai yang dianut yang dulu diterapkan oleh masyarakat Bugis banyak perubahan.
dan juga dikarenakan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Termasuk dalam upacara adat Bugis Makassar, banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi seperti dulu. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan. Saat hendak melaksanakan pernikahan, sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting. Sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi. Nah, selanjutnya, legal culture atau kultur hukum menjadi hal yang melekat dalam masyarakat Bugis. Seperti dilihat dari budaya, adat, ataupun tradisi di dalam masyarakat atau suku Bugis ini. Hal tersebut juga dilakukan seperti yang sudah diwariskan para pendahulunya. Nilai-nilai dan praktiknya dalam budaya dan adatnya disesuaikan dan diserupakan dengan yang diajarkan pendahulunya dan kebiasaan masyarakat itu. Maka dari hal tersebut terlihat ciri khas perkawinan dan budaya lainnya dari suku Bugis. Suku Bugis yang mayoritas adalah beragama Islam menganggap bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi ajaran agamanya. Namun, tata cara pelaksanaannya terdapat adat istiadat dan hal tersebut tidak menyalahi agama. Dalam pelaksanaannya, suku Bugis juga mematuhi aturan berlandaskan dengan adat tapi tidak menyalahi aturan agama, seperti batas umur calon, pengantin, maupun tata cara dalam perkawinan ke KUA, kantor urusan agama, sebelum melangsungkan perkawinan. Dan juga mereka menjalankan aturan yang berlaku sesuai undang-undang atau hukum di negara Indonesia, yang artinya terlihat ada proses hukum di dalamnya. Jadi hal ini terlihat dari budaya hukum, suku Bugis menjadi masukan struktur hukum, seperti unsur struktur hukum. Selanjutnya, berjalannya proses hukum yang dilakukan oleh lembaga hukum, untuk hukum dan perangkat hukumnya. Jika melihat hukum, undang-undang di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi undang-undang ini mengatur tentang perkawinan, syarat-syaratnya, dan sebagainya. Dalam adat perkawinan, suku Bugis juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Dari tujuan perkawinan, syarat perkawinan, batas umur, maupun tata cara pelaksanaannya, jadi dapat dikatakan tidak melanggar hukum atau undang-undang, karena sesuai dengan undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya jika dilihat dari pembahasan dan proses yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bukan hanya mengenai budaya hukum dan struktur hukum saja, melainkan juga ada substansi hukum di dalamnya. Selain itu, terdapat substansi hukum di dalam budaya perkawinan suku Bugis ini. Budaya hukum bukan hanya berpengaruh terhadap struktur hukum saja, tapi juga ke substansi hukum. Budaya hukum dari budaya masyarakat Bugis ini mempengaruhi substansi hukum. Budaya hukum masyarakat Bugis dijalankan beriringan dengan hukum adat dan kebiasaan mereka. Suku Bugis ini menjalankan kehidupannya sesuai dengan hukum adat, ketentuan agamanya, dan juga hukum positif di Indonesia. Terdapat nilai-nilai di dalam kebudayaan masyarakat Bugis. Kultur hukum, struktur hukum, substansi hukum, terlihat menjadi satu kesatuan. Terlihat sistem hukum yang baik, terlihat sistem hukum yang padu, dan berjalan di dalam kehidupan masyarakat Bugis. Nilai-nilai budaya dan hukum adat masyarakat Bugis harus dilestarikan dan dijaga, agar keturunan mereka bisa menyaksikan keunikan, ciri khas, dan yang menjadi identik dari suku Bugis. Dan juga hal positif bisa dipelajari, bahkan bukan hanya dipelajari oleh masyarakat Bugis saja, melainkan juga sebagai pembelajaran dari daerah Indonesia lainnya. Nah, dari hal ini dapat dilihat dari perkawinan suku Bugis ini, walaupun terdapat budaya yang kental dan hukum adat di dalam perkawinan itu, tetapi suku Bugis dalam prosesnya perkawinan suku Bugis itu tidak melanggar dan sesuai dengan hukum atau undang-undang berlaku. Itu contohnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Budaya hukum yang berhubungan dengan struktur hukum maupun substansi hukum. Tiga subsistem ini saling melengkapi menjadi satu kesatuan hukum yang baik dan padu. Nah, selesai. Sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya menerima kritikan dari siapapun yang menonton video ini. Dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.